Perkenalkan, nama saya Elizabeth, mahasiswa Universitas Asa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus penggajian dan personalia. Kita tahu bahwa setiap perusahaan memiliki karyawan, di mana karyawan tersebut memiliki kontribusi yang besar, maka diperlukannya audit siklus penggajian dan personalia ini. Audit siklus penggajian dan personalia ini dimulai dari direkrutnya suatu karyawan dan diakhiri dengan membayar gaji atau upah atas jasa yang telah mereka lakukan terhadap perusahaan. Kita harus mengetahui bahwa pengertian dari siklus penggajian dan personalia yaitu melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah salah saji laba bersih yang material. Maka, audit siklus penggajian personalia ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan agar tidak memiliki suatu kecurangan dalam perusahaan tersebut. Maka tujuannya yaitu untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum. Perbedaan dengan audit siklus lain yaitu yang pertama hanya ada satu kelas transaksi untuk penggajian, yang kedua transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun. Proses dari audit siklus penggajian dan personalia ini yang pertama yaitu melakukan pengendalian internal, yang kedua, penilaian risiko pengendalian, yang ketiga, pengujian pengendalian substantif atas transaksi, yang keempat, prosedur analitis, yang kelima, pengujian atas rincian saldo. Akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam sebagian besar sistem, akun gaji dan upah akrual hanya digunakan pada akhir periode akuntansi. Selama periode berjalan, beban baru akan dicatat apabila karyawan telah benar-benar dibayar dan bukan ketika biaya tenaga kerja terjadi. Metode akrual untuk tenaga kerja dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode bagi setiap biaya tenaga kerja yang dihasilkan, tetapi belum dibayar. Inilah akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Kita dapat lihat di sini gambarnya, apa saja akun-akun yang terkait dalam siklus ini. Selanjutnya, ada fungsi, dokumen, dan pengendalian internal, di mana yang berfungsi untuk kepegawaian dan penempatan pegawai. Kita lihat bahwa ada dokumen-dokumen yang diperlukan dan pengendalian internal apa yang harus dilakukan dalam setiap fungsi memiliki dokumen dan pengendalian internal yang berbeda. Selanjutnya, yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yaitu metodologi ini digunakan untuk berfungsi untuk memverifikasi saldo akun dalam audit siklus penggajian dan personalia ini. Yang pertama, metodologi yang dilakukan yaitu memahami pengendali internal, yaitu siklus penggajian dan personalia, yaitu dilakukan dengan mengidentifikasi pengendalian, selanjutnya menentukan defisiensi yang signifikan, ketiga menemukan kelemahan yang material. Metodologi yang kedua yang harus dilakukan adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan, yaitu dapat dilakukan dari pemisahan tugas yang memadai, otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai. Selanjutnya pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan, pengecekan yang independen atas kinerja, penyiapan formulir pajak dan penggajian, pembayaran pajak dan potongan lainnya secara tepat waktu, hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan, pengujian atas karyawan yang tidak ada, pengujian atas kecurangan waktu. Metodologi yang ketiga yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Yang keempat, metodologinya yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi siklus penggajian dan personalia yang memenuhi tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi, keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi, penetapan waktu, sehingga menghasilkan prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, dan penetapan waktu yang tepat. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo.
terdapat beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi akun kewajiban pengajian. Selanjutnya, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk akun kewajiban penggajian. Selanjutnya, menilai risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan personalia. Yang tahap kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantis atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Tahap ketiga, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian. Merancang pengujian atas rincian saldo akun kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Sehingga dihasilkan prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.